warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Seperti biasa di setiap hari Rabu kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz edisi tanggal 31 Oktober. Kebetulan tadi malam hari jeda dari FIDE Grand Swiss kawan. Jadi tak ada partai yang bisa kita gelar di babak ketujuh karena babak ketujuh akan dimulai nanti malam dari FIDE Grand Swiss. Oke, untuk title Tuesday edisi tanggal 31 Oktober untuk sesi awalnya dimenangkan oleh Lee Kwang Lim kawan, Grandmaster kuat asal Vietnam. Diikuti Hikaru Nakamura dan Grandmaster Vietnam lainnya kawan, Lee Tuan Min. Lee Kwang Lim mendapatkan 9 kali kemenangan dan 2 kali remis dengan 10 poin kawan, selisih setengah poin atas Hikaru Nakamura. Dan kebetulan juga pada game keempatnya, Lee Kwang Lim ini bertemu dengan pecatur Indonesia, yaitu Joseph Theophilus Taher kawan. Untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Grandmaster India, Pranav, bersama Grandmaster India lainnya, ada Nihal Sarin juga kan di posisi kedua. Jadi pemain-pemain Asia ini cukup kuat kawan, India, Vietnam. Kapan kita mempunyai pemain kuat kawan untuk mengharumkan nama percaturan Indonesia? Agar pecatur-pecatur macam kita pemain warung kopi ini mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau tidak ada turnamen-turnamen yang digelar di daerah-daerah, rasanya juga pecatur-pecatur warung kopi ini ya sulit untuk menunjukkan kelasnya kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini kita akan coba melihat permainan Lee Kwang Lim berhadapan dengan International Master kita, Joseph Taher pada game keempat. Joseph Taher tidak bermain penuh kawan, hanya bermain 8 game saja, memetik 5 kali kemenangan dan 2 kali kalah, 1 kali remis. Oke, pada game keempat di sini dia berhadapan dengan Lee Kwang Lim, mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4 dibalas dengan pion C6. Main seperti apa dengan pion C6 ini kawan? Kalau dengan pion C4, pion D5 kita akan temui permainan Slav defense. Tapi di sini Joseph Taher memilih menantang permainan karokan defense dengan pion E4, diladeni sekarang kawan dengan pion D5 karokan. Variasi pion maju dipilih oleh Joseph Taher dengan pion E5, gajah F5 jelas kawan untuk keluarkan gajah terang agar tidak terkurung saat pion E6 sudah dimainkan nanti. Dan di sini Joseph Taher memilih variasi Mikhail Tal kawan dengan pion H4, cabang variasi dari pion maju pion E5 tadi. Pion H5 pilihan utama hentikan laju pion, juga kontrol petak G4 dari ancaman pion yang coba ganggu gajah di sini. Ada gajah D3 menantang pertukaran baku hantam seperti biasa kawan. Pilihan utama di posisi ini baru pion E6, gajah G5, gajah E7. Yang paling banyak menteri ini keluar kawan saat ada gajah G5 di sini. Mencoba menyerang pion yang kebanyakan di sini dilepas pion kawan, ditawarkan kuda ke D2 pilihan putih kawan, dan kebanyakan hitam tidak akan caplok pion racun ini karena ada benteng B1 akan coba serang balik pion yang ada di belakang. Kebanyakan hitam akan serang dengan pion C5, dipertahankan dengan pion C3, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memilih gajah ke E7, kuda F3 melanjutkan pengembangan, kuda H6. Masih di jalur utama dari variasi pion H4 atau variasi Mikhail Tal tadi kawan. Nah, di sini beberapa opsi yang bisa diambil oleh putih. Ya, bisa melanjutkan pengembangan perwira minor terakhir ke C3, ke D2, ataupun caplok kuda yang ada di peta H6. Joseph memilih pertukaran gajah gelapnya sikat kuda H6, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya baru pion C4. Nah, di sini kawan, langkah pion C4 ini jarang yang memainkan di posisi ini. Kebanyakan di game-game terdahulu mengembangkan kuda terakhirnya ke petak D2 terlebih dahulu kawan. Pion C4 hanya sekitar 6 game saja yang memilih permainan seperti ini. Pion D pukul pion C4, menteri ambil balik pion C4. Nah, di sini di game-game terdahulu kuda melanjutkan pengembangan ataupun juga menteri ini keluar ke petak B6 kawan, tapi Stockfish lebih menyukai benteng ini digeser ke lajur G, raja ke F8 atau kuda ke D7. Memilih menteri langsung keluar kawan, coba pressure pion yang di sini, Joseph memilih tarik mundur menterinya ke E2. Jaga pion kawan, kemudian menteri A6 menantang pertukaran menteri, ditolak, ditunda, silakan hitam kalau mendahului pertukaran menteri kawan, kuda berkembang ke D2 terlebih dahulu, dan Lee Kwang Lim mendahului pertukaran menteri. Raja naik sekaligus ambil balik kawan, dan persiapan permainan endgame untuk segera menuju pusat, naik. Permainan endgame tanpa menteri di langkah ke-14, cukup menarik. Kuda A6, lanjut Lee Kwang Lim, mau kemana kuda ini kawan? Di sini kuda ke E4, perkuat posisi peta C5-nya. Di sini ada pion F6, tantang Lee Kwang Lim. Ditolak kawan,
pion G3 diamankan. Kalau terjadi pertukaran di sini, harapannya ada pion yang tetap mengawal petak-petak gelap ini kawan. Tentu untuk dukungan kuda mungkin ke depannya. Rokade panjang dipilih oleh Li Kuang-lim di sini. Benteng HD1 perkuat lajur pusatnya. Benteng H turun ke H8. Dan sekarang pion A3 kontrol petak B4 atau dukungan bagi pion B-nya nanti perkuat petak C5. Di sini pion B6 terlebih dahulu. Benteng AC1, raja ke B7 lindungi pionnya kawan. Kemudian benteng diangkat naik ke petak C3. Persiapan mungkin doubling. Serang pion yang di sini. Pion langsung didorong ke C5. Pion dipukul pion C5. Terbuka tantangan pertukaran benteng kawan. Terlebih dahulu kuda ambil balik pion putih C5. Kalian bisa juga pertukaran benteng kalian dahulukan. Di sini mungkin yang tidak disukai oleh hitam adalah pion ini selamat didorong maju ke depan skak. Setelah raja bergeser, putih bisa mendapatkan benteng di petak D1. Tapi kalian nanti juga masih bisa mendapatkan pion yang di sini blokade saja. Petak C5 menantang pertukaran kuda kawan. Diterima, ambil balik menggunakan pion saja yang lebih aman untuk menghindari ancaman di sini kawan. Nah, mungkin kuda ke petak E1 di sini kawan. Nah, raja bisa ambil pion yang di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya, langsung caplok pion C5 dengan kuda menantang pertukaran, langsung diterima kuda pukul kuda C5 skak, ambil balik oleh gajah. Di sini benteng pukul benteng, lanjut atau didahului oleh Yosef Taher, ambil balik oleh benteng hitam. Artinya pertukaran benteng tadi menyerahkan lajur D bagi benteng hitam, tapi benteng hitam pun juga tidak bisa ngapa-ngapain di area ini untuk naik ke area pertahanan putih kawan. Artinya putih masih baik-baik saja. Lanjut dengan pion E pukul pion F6, pion G pukul pion F6. Sekarang kalau kita lihat konstruksi pion putih ini ya terbilang lebih bagus ketimbang konstruksi pion hitam kawan. Itulah yang menjadi keunggulan dari Yosef Taher di sini. Tapi Yosef Taher ini harus melawan gajah gelap yang cukup powerful karena pion-pion putih ini juga berada di ruang-ruang gelap kawan. Oke lanjut, langsung usir gajah dengan pion B4. Gajah mundur ke D6. Benteng E3 serang pion kawan. Nah, di sini pion dorong maju ke E5. Kuda ke D2. Persiapan manuver-manuver. Serang gajah, serang pion. Apakah juga lompat ke petak C4? Kita tunggu saja manuver kuda. Raja bergerak ke C6. Benteng C3 skak. Nah, di sini opsi terkuat bagi raja adalah mundur kawan ke petak D7. Tapi raja bergerak ke petak B5. Ini adalah langkah kesalahan dari Li Kuang-lim. Mencoba nanti menusuk mempredeli pion-pion putih ini tujuannya untuk membebaskan jalan tol bagi pion-pion hitam. Kuda E4 serang gajah, serang pion kawan. Nah, di sini ya sulit kalian untuk coba backup pion ini dengan gajah mundur untuk menyelamatkan gajah sekaligus kawan. Karena ada benteng di sini cukup berbahaya. Jadi pion didorong saja maju ke F5. Pertukaran kuda sikat gajah D6 skak. Ambil balik oleh benteng. Memberikan kesempatan Yosef untuk menusuk baris ke-7 kawan. Ancam pion yang di sini siap digeser juga untuk habisi pion. Lajur H lolos nanti mempunyai jalan tol pion putih. Di sini ada pion A6. Benteng H7 yang sulit atau tidak bisa lagi di backup kawan. Raja bergerak ke A4 juga ingin mempredeli pion-pionnya Yosef Taher. Benteng ambil pion H5 terlebih dahulu. Benteng F6 jaga pion terlebih dahulu. Nah, di sini Yosef Taher melakukan kesalahan, terburu-buru bermain dengan pion G4-nya kawan. Ada langkah yang lebih kuat dengan pion F3 terlebih dahulu untuk dukung pion G4-nya nanti. Seumpama raja predeli pion di lajur A ini, baru sekarang dorong pion G4. Pion F pukul pion G4, pion F pukul balik pion G4. Posisi pion ini terancam kawan. Mungkin raja akan tetap predeli satu pion lagi agar pion-pionnya ini lolos. Nah, di sini dorong pion G5 saja. Jangan terburu-buru ambil pion yang di sini. Agar cepat bisa promosi kawan. Mungkin dihentikan dengan benteng. Nah, di sini ada tantangan pertukaran benteng. Kalian bisa mendapatkan pion yang mungkin tidak akan diterima kawan karena akan mempercepat pion bisa promosi. Kemungkinan di sini benteng akan mundur ke petak G8. Kalian predeli pion-pion hitam ini kawan. Apakah ke sini nanti kalian menuju ke sini untuk predeli pion yang di sini kalian mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi cukup menguntungkan, kemungkinan besar masih bisa menang tanpa melakukan kesalahan. Tapi langsung dengan pion G4 membuat langkah pengorbanan untuk mendapatkan pion yang di sini, pertukaran pionnya kawan. Kemudian raja ambil pion A3,
benteng E4 jaga pion, serang pion yang di sini, jaga dengan benteng G6, pion H5, benteng bergeser, benteng ambil pion G4, hitam juga mendapatkan pion H5, kemudian benteng E4, mau kemana benteng ini kawan? Benteng B5 coba rebut pion kawan, menantang pertukaran benteng ke depannya, pion dorong ke F4, benteng ambil pion B4, sekarang Yosef Taher, minus 1 pion kawan, kalaupun tadi diterima cukup berbahaya kawan, cukup berbahaya. Karena Raja di sini akan bisa mengejar pion putih ini kawan. Tidak bisa lagi promosi pion putih. Jadi ditolak oleh Yosef Taher. Pertahankan posisi bentengnya di peta E4. Berharap hitam yang akan mendahulinya kawan. Kalau didahului oleh hitam, alamat kawan. Putih ini yang cepat mempromosikan pionnya. Tak perlu saya tunjukkan, tak perlu saya praktekkan. Pion ini sampai bisa promosi. Kalian adu balap saja dengan pion hitam kawan. Kalian simulasikan sendiri. Benteng B1 ingin mencoba mengejar pion dari belakang kawan. Maksud saya dari baris pertama mungkin. Pion terus dorong. Gantian pion B5 hitam juga ingin promosi. Benteng E2. Benteng F1 skak. Blokade dengan benteng F2 kawan. Bergeser menolak ke C1. Pion F6 dorong. Di sini pion B4 didorong juga oleh hitam. Raja bergerak ke E4. Berikan dukungan lebih bagi pionnya kawan. Benteng mundur ke C8. Di sini benteng F1, Raja bergerak ke A2, dan benteng F2 skak, Raja ke B3, pion siap didorong promosi, dihadang oleh benteng F8, dan di sini yang terkuat, Raja ini bergerak ke peta D5, peta D3, yang terkuat kawan. Memilih benteng naik ke peta F5, langkah kesalahan memberikan kesempatan Li Guanglim menang. Raja bergerak ke A2, untuk berikan jalan bagi pion untuk promosi kawan. Kalaupun ada skak nanti di peta A5 bisa mendapatkan pion yang di sini. Simpel Raja bergerak ke peta B2, berikan satu petak lagi bagi pion. Kalau benteng ambil pion yang di sini, putih juga mendapatkan pion yang di sini. Entah kalian pilih yang mana kawan, yang pasti hitam dalam posisi menang. Raja bergerak ke C4. Di sini kawan yang terkuat Raja bergerak ke peta E3. Itulah pilihan dari Yosef Taher. Dan di sini ada Raja ke C3. Benteng C5 skak. Raja ke B2 kawan. Benteng kembali ke F5. Dan di sini pion B3 sudah saatnya didorong saja langsung. Tapi Li Guanglim memilih dorong pion A5 agar saling terkoneksi. Ternyata langkah blunder. Sekarang posisi permainan kembali level dalam posisi remis kawan. Benteng F2 skak. Raja ke C3. Dan Raja bergerak ke peta E2. Satu-satunya langkah untuk tetap mendapatkan posisi yang level kawan. Memilih dengan benteng ke F6. Pion A4 kawan. Benteng C6. Raja B2. Benteng C7 kawan. Pion A3. Benteng B7. Pion B3. Dan Yosef Taher menyerah di langkah ke-58. Gampang-gampang susah kawan permainan endgame benteng versus benteng. Apalagi lawan ini mempunyai dua pion yang terkoneksi. Gampang-gampang susah memang. Sekelas Grandmaster ataupun International Master macam Yosef Taher pun seperti yang kalian lihat. Memang ini adalah permainan blitz kawan. Tentu secara teoritis endgame benteng versus benteng ini kebanyakan menghasilkan permainan remis kawan. Tapi kita lihat tadi dalam permainan cepat blitz apapun bisa terjadi. Oke, itulah kawan satu permainan dari pecatur kita International Master Yosef Taher yang berlaga di turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz edisi tanggal 31 Oktober 2023. Oke, insya Allah nanti sore kita akan coba cari game yang bagus kawan untuk bisa kita ulas. Apakah engine lagi? Apakah game yang ada di Title Tuesday Blitz ini kawan? Saya rasa kalian menunggu juga permain Magnus Carlsen ataupun pemain-pemain Grandmaster kelas kakap yang bagus. Atau Danny Dupop. Ya coba admin nanti carikan game yang bagus kawan. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang baru mampir. Jangan lupa untuk pencet tombol warna merah subscribe itu menjadi abu-abu kawan. Subscribe itu bukan hanya untuk dilihat tapi juga ingin dipencet. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.